sudah mengusulkan menunggu kesepakatan dari kepala sekolah, jadi Bapak Ibu guru harus menuntaskan tugas panjenengan, yaitu menyiapkan modul. Menyiapkan modul ini antara lain modul yang diberikan, yang dibuat adalah 1 semester, yaitu di semester genap. Jadi Bapak Ibu guru menyiapkan modul tersebut itu berupa PDF. Jadi Bapak Ibu guru kalau membuat di Word, nanti saya contohkan pembuatan modul sekaligus saya contohkan di praktek menggunakan aplikasi PMM-nya akunnya Bu Neni. Karena akunnya Bu Neni ini kurang aktif, makanya saya minta izin, saya minta akunnya dibuat untuk praktek kali ini. Mungkin penjelasan di awalan yaitu mempersiapkan kinerja, pengelolaan kinerja di semester yang akan datang, yaitu semester genap, yaitu mulai Juli sampai Desember. Karena Januari dan Juni sudah selesai. Mungkin Bapak Ibu ada sedikit prolog atau pertanyaan, kita arahnya kemana dulu, atau arahnya ke observasi dulu, atau ke pembuatan modul dulu, atau masih bingung di teknis-teknis sampai persetujuan, sampai Bapak Ibu guru dapat nilai 75%, 85%, sampai 100%, karena Bapak Ibu guru sering saya temukan di lapangan, Pak, ini saya itu sudah 80% apa turun? Nah, Bapak Ibu guru sudah mengupload apa bukti yang ditugaskan apa belum. Kalau merasa belum pernah mengupload, jangan tanya berapa persen Bapak Ibu, karena kita juga nggak bisa menilai, atau Bapak Sueb juga nggak bisa menilai. Dan insya Allah di semester 2 ini akun belajar admin Bapak Sueb akan dipegang oleh Bapak Mujib selaku waka kesiswaan. Insya Allah saya bantu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru yang mengoreksi nanti yang dapat SK yaitu Pak Mujib. Untuk waka-waka itu yang mengoreksi atau yang menilai kinerja panjenengan, waka-waka selaku waka humas, waka dan lain sebagainya, termasuk kajur, itu Bapak Sueb. Untuk guru-guru itu yang meng-ACC atau mesepakati sampai di akhir itu oleh Bapak Mujib sebagai waka penjaminan mutu atau di kinerja PMM ini. Mungkin dari sedikit prolog tersebut, Bapak Ibu guru mau mengarah materinya itu ke arah mana dulu? Monggo panjenengan, saya bebaskan untuk bicara. Namun sebelum panjenengan Bapak Ibu guru memulai pertanyaan, silakan salam terlebih dahulu. Terima kasih, monggo. Monggo Pak Ibu guru, ada yang ditanyakan sebelum mengarah ke topik yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Naim, terima kasih. Terkait masalah pengisian PMM, banyak guru-guru yang belum paham dan banyak juga yang merasa belum punya akun. Karena kita bisa mengerjakan pengelolaan kinerja kalau sudah punya akun, punya aplikasi PMM. Kemudian harapan ke depan kami berharap ketika semua sudah punya akun, guru-guru bisa melakukan pelatihan mandiri di situ. Kemudian yang terpenting adalah melakukan pengelolaan kinerja. Karena ini berhubungan dengan rapot pendidikan SMK Darut Taqwa. Baik tidaknya itu tergantung pada kita semua selaku guru SMK Darut Taqwa. Mampukah kita mengisi PMM sesuai dengan harapan? Jadi kami sangat berharap sekali bantuan Pak Naim untuk membimbing, mengarahkan
teman-teman yang belum paham, belum mengerti langkah awal yang harus mereka lakukan itu apa. Sebagian sudah paham, sudah mengerjakan pengelolaan kinerja, ada yang sudah 100%, ada yang masih 75%, ada yang mengarah ke 100%. Jadi teman-teman yang sudah punya akun utamanya itu diarahkan apa yang harus mereka lakukan. Kemudian yang belum punya akun ya diminta untuk secepatnya membuat akun, mungkin minta bantuan Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah punya akun dan berpengalaman terkait masalah PMM. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Naim yang sudah membimbing teman-teman termasuk saya mengarahkan bagaimana mengisi PMM dengan benar. Mungkin untuk sementara itu saja Pak Naim dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, bisa diulang apa? Ya. Ya Pak Naim, sebelum menjawab mungkin Bapak Mujib, karena Bapak Kepala Sekolah sudah hadir di tengah-tengah kita, mungkin sebelum ke pertanyaan dari Bapak Mujib, mungkin bisa Bapak Sueb SPDI MM selaku Kepala Sekolah memberikan pengarahan kepada kami peserta webinar series kedua. Kepada Bapak Sueb SPDI MM, waktu kami persilakan. Baik. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Usman, dan terima kasih juga Pak Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru yang sangat kami hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini perdana untuk pelaksanaan kegiatan PMM yang langsung dimentori oleh Pak Naim selaku koordinator PMM di SMK Darut Taqwa yang mungkin selama ini sudah malang melintang di dunia PMM gitu ya. Saya melihat memang untuk PMM ini kedepannya sangat penting baik bagi Dewan Guru dan juga bagi lembaga. Bagi Dewan Guru, PMM ini juga bisa memahamkan sekaligus belajar terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut, termasuk terkait dengan kurikulum merdeka. Bagi lembaga ini juga akan meningkatkan grade khususnya di lembaga SMK Darut Taqwa, dan ini juga mendapat apresiasi yang sudah dikatakan Pak Naim. Kemarin saya juga koordinasi dengan Bapak Pengawas Pak Nurdin dalam hal ini. Beliau menyampaikan bahwa Darut Taqwa ini sudah mengalami seimbang, maksudnya sejajar dengan SMK-SMK negeri. Karena hampir di SMK-SMK negeri yang saat ini yang juga menjalankan PMM ini juga masih tidak begitu maksimal. Termasuk sama-sama kita menemukan satu masalah, ya, tentunya di penilaian lembaga. Karena sampai detik ini baik negeri maupun swasta penilaiannya itu mandek di satuan pendidikan, belum sampai pada penilaian di di tingkatan cabang dinas wilayah Pasuruan. Sehingga kemarin ada usulan dari pengawas, mau tidak mau cabang dinas harus membentuk tim
agar bisa menilai lembaga yang menjadi tanggung jawab dari pengawas itu. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu yang kami singgung tadi Pak Naim, sesuai dengan tema hari ini di grup guru itu biar tidak gaptek gitu ya. Ini sesuai dengan tema yang diusung oleh Pak Naim terkait dengan upskilling guru mapel di era digital. Begini Bapak Ibu Dewan Guru, tentunya kita sebagai guru tidak boleh kalah dengan siswa-siswi, tidak boleh kalah khususnya terkait dengan digital. Bagaimana kita melihat siswa-siswi itu sangat mahir di dunia digital. Bahkan kita sendiri melihat intensitas siswa kita dengan dunia digital itu lebih banyak ketimbang kita sebagai guru. Padahal kalau kita melihat seluruh materi yang mungkin kita sampaikan itu sudah ada semua di internet ya. Apalagi digital hari ini sangat luar biasa perkembangannya, termasuk perkembangan AI atau AI ya, yang mungkin ini bisa menjadi bumerang bagi Bapak Ibu Dewan Guru, tapi juga bisa menjadi sebuah senjata bagi Bapak Ibu Dewan Guru untuk mengupgrade kompetensi yang dimiliki Bapak Ibu Dewan Guru. Ketika Bapak Ibu Dewan Guru mengoptimalkan terkait dengan digitalisasi ini, saya yakin Bapak Ibu Dewan Guru ini tidak akan ketinggalan dengan siswa-siswi. Saya mendengar ada siswa-siswi SMK yang hari ini itu sudah mampu membuat penelitian, bahkan dari beberapa perguruan tinggi itu memakai jasa-jasa siswa-siswi kita ya terkait dengan penelitian-penelitian ini. Mereka belajar otodidak, mereka belajar melalui YouTube, melalui internet, bahkan pelatihan-pelatihan melalui internet. Nah, sehingga siswa-siswi yang mungkin hari ini yang yang sudah malang melintang di dunia digital, ya tentunya mereka lebih mahir daripada kita sebagai Bapak Ibu Dewan Guru. Tentunya ini menjadi satu tantangan yang luar biasa untuk kedepannya. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami banggakan, di bulan-bulan akhir di semester 2 ini kami selaku kepala sekolah membentuk tim yang diketuai oleh Pak Mujib terkait dengan observasi kelas. Kalau dulu namanya supervisi kelas. Ini menjadi target awal kita terkait dengan PMM di semester pertama ini. Saya berharap di observasi nanti ini menjadi salah satu pembelajaran awal, pembelajaran perdana untuk SMK Darut Taqwa, bagaimana pelaksanaan observasi ini bisa berjalan dengan lancar di semester 1. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu sedikit yang perlu kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Naim, Bapak Ibu Dewan Guru yang tergabung dalam Google Meet pada malam hari ini. Tentunya ini akan menambah wawasan bagi kita semua terkait dengan PMM yang sudah kita laksanakan dalam waktu 2 semester ini. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas pengarahan dan berkenaan dengan PMM, dan langsung saja mungkin Bapak Ibu, Bapak Naim, kita akan sedikit tadi ulasan tentang pertanyaan sekaligus arahan dari Bapak Mujib selaku Wakamutu. Beliau menyampaikan, Bapak Naim, dan juga menghimbau kepada Bapak Ibu guru yang PMM-nya belum dikelola atau Bapak Ibu Dewan Guru yang belum mempunyai
akun belajar ID bisa dibantu oleh terutama Bapak Naim selaku koordinator PMM nantinya. Untuk ya seperti itu kurang lebihnya Pak Naim. Pak Mujib mengarahkan bahwa PMM ini juga salah satu nanti yang akan menjadi rapor mutu di SMK Darut Taqwa. Mungkin itu Pak Naim bisa dijawab untuk pertanyaan untuk membantu bikin akun dan yang lainnya. Oke, Pak Lukman, terima kasih. Untuk pengalaman yang kemarin, Bapak Ibu Guru, bagi yang Bapak Ibu Guru yang belum memiliki akun, yang pertama yang harus dilakukan Bapak Ibu Guru yaitu meminta kepada WKTU, Pak Judin dan rekan-rekan di bawahnya atau di timnya. Terus Bapak Ibu Guru kalau lupa password atau mereset, Bapak Ibu Guru cuma butuh tanggal lahir sama akun belajar. Passwordnya lupa, kita bantu reset. Kayak pengalaman kemarin Ibu Ula kemarin itu mereset password, dan juga siapa lagi kemarin itu banyak Bapak Ibu Guru yang sudah kami bantu untuk membenahi password. Dan ada juga Pak Mufid itu malah 3 kali kalau nggak salah mereset password karena beliau sering lupa. Jadi Bapak Ibu Guru kalau ada kendala apapun monggo, kalau sungkan atau nggak enak ngomong langsung bisa di grup, monggo. Insya Allah kami siap untuk membantu mencari akunnya kalau nggak ketemu atau belum tersedia. Tapi kalau memang Pak, saya itu memang belum pernah memiliki akun belajar, padahal akun belajar ini sangat efisien banget ke dunia pendidikan karena ini platform yang akun media yang diberikan sama Kemdikbud untuk panjenengan selaku Bapak Guru. Jadi banyak fitur-fitur yang gratis yang didapat melalui akun belajar ini, termasuk akun Zoom. Kemarin cuma saya belum memahami beberapa fiturnya di Zoom, makanya saya belum bisa gratis di Zoom. Tapi untuk Canva ini sangat sangat membantu untuk akun-akun kuisis dan lain sebagainya, atau akun aplikasi interaktif lainnya, itu sangat membantu. Jadi Bapak Ibu Guru, langkah pertama yaitu kalau merasa belum punya, meminta ke Bapak TU. Kalau merasa punya tapi passwordnya hilang atau lupa, bisa diurus mencari atau mereset ke web. Nanti ada namanya web itu kemdikbud.com atau Merdeka Belajar Reset Password. Di situ sudah ada. Langsung di situ ada tulisan reset password. Di situ membutuhkan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir panjenengan, langsung tersedia. Dan jangan lupa verifikasinya menggunakan apa? Verifikasinya menggunakan email atau nomor telepon yang tertaut di Dapodik. Jadi kemarin ini banyak Bapak Ibu Guru itu yang kesulitan memverifikasinya. Karena apa? Karena email dan nomor telepon yang dulu atau yang sudah lama yang di Dapodik itu nggak aktif atau sudah hilang HP-nya atau nomornya, maka otomatis verifikasinya nggak bisa. Otomatis salah satunya yaitu mengganti atau mengedit data di Dapodiknya. Jadi kesinambungannya yaitu ke operator Dapodik kalau akunnya ini. Tapi kalau untuk mereset bisa dilakukan mandiri. Untuk yang kedua yang dari Pak Mujib tadi, pengelolaan kinerja. Untuk di semester 2 ini memang saya sudah sediakan bagaimana caranya, namun saya ini butuh akun yang real belum pernah. Ternyata ini sudah dihapus sama PMM-nya. Akun yang belum pernah mengerjakan ini sudah dihapus. Jadi otomatis Bapak Ibu Guru kalau tidak merancang kinerja di bulan Juli, otomatis nama panjenengan nggak akan ada di PMM atau di datanya Pak Sueb nggak akan ada. Karena yang ada, yang masuk ke rekap PMM-nya admin atau Pak Sueb itu hanya guru yang pernah membuka pengelolaan kinerja, yang pernah merencanakan atau meminta kesepakatannya. Kalau belum pernah meminta kesepakatannya kepada kepala sekolah, otomatis nama panjenengan nggak akan masuk ke rekap atau ke rekapitulasi PMM-nya Pak Sueb.
Jadi seperti itu. Otomatis saya itu kesulitan kemarin itu, sampai sekarang pun juga kesulitan, akhirnya saya ambil akunnya Ibu Neni, perwakilan dari guru yang belum pernah melakukan observasi. Oke, baik, langsung saja kita akan bagikan layar ke panjenengan semua dengan menggunakan akunnya Bu Neni. Sebentar. Mohon cek Bapak Ibu apa sudah muncul? Masih loading. Sudah muncul Pak Naim. Sudah. Bapak Ibu guru apa sudah muncul semua? Sudah muncul. Oke. Jadi di sini Ibu Neni ini sudah kita masuk ke awal ya. Oke, ini kan tampilan PMM di awal. Ini fitur-fitur yang Bapak Ibu guru temukan yang terbaru, beranda. Masih kebingungan untuk menerapkan kesepakatan gender di sekolah. Kalau Bapak Ibu guru mau mempelajari, monggo. Kalau enggak, nggak apa-apa. Langsung di skip sini. Gala kreasi video yang pernah saya kirimkan linknya di grup, monggo Pak Lukman. Barangkali ada siswa yang ingin ikut gerakan ini, monggo. Ini kesempatan ajang atau lomba-lomba. Kalau ini refleksi komunitas belajar, ini yang Bapak Ibu guru yang kemarin Bapak Mufid kalau nggak salah itu dan Bapak siapa itu namanya? Bapak Fuad itu sudah menyelesaikan refleksi yang ada 35 formulir itu kuesioner itu. Dan ini juga nggak perlu atau juga nggak dipahami juga nggak apa-apa. Pak Naim, mungkin sebelum lanjut, Bu Zulfa ada apa nih kok raise hand? Apa ada yang ditanyakan Bu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat terdengar kalau Pak Naim Sanjang untuk penguploadan observasi itu loh Pak, modulnya itu 1 semester ya untuk yang akan datang, tidak seperti yang semester genap ini, cuman 1 elemen saja. Terima kasih, bersuwun. Mohon maaf Ibu Zulfa, sebenarnya itu 1 semester Bu Zulfa. Karena gini, kan Bapak Ibu guru merancang modul itu seharusnya nggak boleh asal-asalan Bapak Ibu, tapi sesuai dengan realita yang ada dalam kelas. Dan itu dilakukan dengan background-nya yang tahun kemarin seharusnya. Berhubung kita mengejar target, ya apa-apa kudu harus punya modul. Jadi dari grup sebelah itu ada yang cuma 1 elemen atau 2 elemen gitu. Jadi seharusnya memang ada beberapa elemen yang 1 semester tersebut. Biar apa? Kan ini kan kinerja ini kan dinilai per semester. Jadi otomatis pelajaran yang masuk itu per semester. Entah itu 1 elemen atau 2 elemen, karena setiap mapel produktif atau mapel yang lain, setiap elemen itu berbeda-beda. Ada yang membutuhkan 4 pertemuan, ada yang membutuhkan 6 pertemuan, ada yang membutuhkan dan sebagainya. Jadi itu sifatnya kondisional. Tapi untuk yang seharusnya itu dibuat 1 semester dengan background modul yang tahun kemarin. Nah, berhubung Bapak Ibu guru saya lihat belum pernah menggunakan modul, masih memakai RPP bekas dari K13, otomatis ini dadakan. Jadi terus ini juga ada kesempatan Pak Sueb juga menyerahkan akunnya untuk membantu juga, otomatis saya juga nggak mau ribet, saya langsung ACC sehingga banyak kinerja guru yang tertampung sampai 52 tersebut. Jadi seharusnya memang 1 semester Bu, dengan background yang tahun kemarin. Pak Naim mungkin sama mengalir di Bu Zulfa tadi ya. Kalau milik BK pada waktu perencanaan itu kan ketika Pak Naim dulu bilang kita bisa ikut di mapel yang lain, akan tetapi kemarin juga ada info dari yang pengawas BK itu yang di MGBK itu suruh nunggu upgradean di Kemendikbud. Itu gimana Pak Naim?
Gini ya Pak Ibu, jadi beberapa mata pelajaran atau guru itu nggak ada. Kayak modulnya DPIB. Nggak semua sekolah ini ada jurusan DPIB. Otomatis bagaimana? Kita siasati, kita tetap mengajukan kinerja dengan mapel apa saja. Karena realitanya Pak Ibu guru mengajar itu kondisional di kelas. Misal Bapak BK, Bapak Lukman bisa mengajar aswaja. Tapi di situ tertulis aswaja. Tapi ternyata Bapak Lukman mengajar sebagai BK atau di PMM-nya BK. Itu nggak apa-apa karena ini kan regulasi. Kembali lagi ke ini belum sempurna. Tahun ini masih belum sempurna. Kayaknya tahun 2025 kalau nggak salah itu masih penyempurnaan platform ini. Jadi Bapak Ibu guru nggak usah itu jangan terlalu ribet di perangkat, kita sediakan yang penting nama kita sudah tercantum di PMM atau kerekapannya sehingga nama kita bisa kebaca oleh dinas. Banyak rekan-rekan kula nggih pernah sanjang ngoten kayak terutama jurusan DPIB. Kan di Pasuruan cuma ada 2, jadi banyak itu di MGMP Wilker 3 itu banyak yang sambat. Saya masuk ke mana Pak? Saya masuk ke mana? Beliau itu bukan kaprodi atau bukan kajur, otomatis APL, sedangkan APL di kelas 1 dihapus. Jadi kumer satu mapel yang seharusnya ada 4, APL, DKK, Medtek sama gambar teknik itu dihapus sama kurikulum merdeka, dijadikan satu yaitu dasar-dasar prokli. Nah, guru-guru yang sudah mengempuni keempat mapel ini otomatis terbuang atau tersisihkan sehingga bingung saya itu mau masuk ke mana gitu. Jadi otomatis masuklah ke modul atau modul yang masih berkaitan dengan DPIB. Ngoten Pak Lukman. Oke, lanjut Pak Naim. Lanjut ke pembagian itu ya, apa itu namanya, bagian layar saya. Jadi, Bapak Ibu guru kalau sudah tampil seperti ini, langsung saja kalau yang dibutuhkan ini di Juni, insya Allah di Juni, itu langsung saja ke pengelolaan kinerja. Tapi kalau Bapak Ibu guru mau ada senggang nganggurnya, monggo silakan pelatihan mandiri. Oh iya, ini ada informasi lagi berkaitan dengan PPG atau pelatihan-pelatihan yang ada di SIM PKB dulunya. Sekarang bisa ditautkan di LMS ini. Ini adalah tempat pelatihan Bapak Ibu guru termasuk PPG dan lain sebagainya. Coba saya buka tampilannya seperti apa. Nah, di sini hubungkan dengan LMS. Nah, ini Bapak Ibu guru saya pernah mengikuti pelatihan kursus penelaah aksi nyata. Sehingga akan muncul kursusnya di sini. Dan selama itu saya juga mengerjakan beberapa soal itu di sini. Ngoten. Jadi untuk PPG insya Allah hampir seperti ini nanti tampilannya. Kita tunggu saja panggilannya, nanti dicek di LMS-nya. Oke, kembali lagi ke akunnya Bu Neni ya. Kita masuk ke pengelolaan kinerja. Kita masuk ke guru. Ini Bu Neni sudah pernah mengajukan. Jadi tapi belum disepakati. Jadi Pak Sueb itu sudah menyepakati. Jadi teknisnya itu balak-balik gitu loh Pak Ibu guru, balak-balik. Setelahnya kita mengajukan, Pak Sueb yang nge-CC. Setelahnya Pak Sueb nge-CC, kita yang nge-CC. Setelahnya itu kita merancang dokumen, Pak Sueb itu menilai dengan ketikan. Biasanya gitu. Terus setelahnya itu kita kembalikan ke Pak orang yang bersangkutan atau guru yang bersangkutan yang mengerjakan. Setelahnya itu kita menunggu lagi, minta konfirmasi, Pak saya sudah mengerjakan, mohon dicek, ngoten, sehingga Pak Sueb bisa menilai. Terus ngoten, dan ini otomatis panjenengan harus aktif ke Pak Sueb bertanya. Selama niki untuk guru-guru sementara ini ke Bapak Mujib atau ke sekolah mboten napa. Langsung ke pegawai. Nah di sini
Bapak Ibu Guru kalau sudah menyetorkan atau mengusulkan kepada Pak Sueb kinerja yang sudah kita rancang, nanti Pak Sueb akan mensetujui. Di sini ada tulisan perencanaan kinerja Anda sudah disetujui sama kepala sekolah. Mari cek jika ada penyesuaian dan kesepakatan untuk lanjut pelaksanaan kinerja. Oke, jadi kalau Bapak Ibu Guru kalau mau melanjutkan terus, maka harus dicek. Cek dan sepakati. Lah ini. Perencanaan yang awal sama Bu Neni itu diajukan yaitu meningkatkan praktek manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Ini. Terus ke hasil kerja tambahan. Ini Bu Neni sebagai walas. Jadi nanti butuh laporan SK walas ke perilaku kerja. Sepakati. Nah, setelah disepakati, perencanaan kinerja tidak dapat diubah lagi. Pastikan Anda dan atasan sudah diskusi dan sepakat dengan perencanaan ini. Jika ada yang ingin diubah, Anda dapat ulang perencanaan dari awal. Kita setujui, sepakat. Sorry. Pun. Nah, jadi di sini Bu Neni sudah akan melakukan atau sudah akan merencanakan tindak lanjut. Ini. Cek kinerja. Lah, di sini Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu Guru, ini kesulitannya di sini. Step pertama. Ini Ibu Neni masih Juni loh ya. Juni sampai Januari sampai Juni, belum semester 2. Isi dokumen. Pun. Ini adalah berkaitan dengan modul. Jadi Bapak Ibu Guru sebelum keisi dokumen tersebut harus namanya juga mengisi dokumen otomatis menyediakan dokumen atau dokumennya berupa modul ajar atau perangkat asesmen. Ini. Sudah. Lanjut. Bapak Ibu Guru harus mencentang ini. 1, 2, 3. Ini yang praktek Pak Tolib tadi. Nyampe sini. Apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target? Biasanya rekomendasi ya. Saya akan melakukan observasi dan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi pendidikan SMKS Darut Taqwa yang dikerjakan selama 1 periode yaitu semester 1 dalam kurung Januari sampai Juni. Ngoten. Terus saya akan melakukan observasi dan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi pendidikan Darut Taqwa yang dikerjakan selama 1 periode. Gini, Januari pun. Nah, di sini Bapak Ibu Guru ini harus menentukan tanggal observasi atau mencetak modul yang sudah dibuat. Ini saya pilihkan, saya sudah komunikasi sama Bu Neni, bahwasanya Bu Neni itu bisanya ini dalam minggu ini kayaknya hari Selasa, kalau nggak salah hari Rabu. Jadi untuk hari Selasa itu tanggal berapa? Sini. Hari Selasa, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 14. Oke. 14 Mei itu kalau nggak salah 5 2024.
Jenjang SMK kelas 10 mapelnya IPAS, ilmu pengetahuan sosial, IPAS. Ya, IPAS. Di sini catatan lain, contohnya jam observasi. Nah, ini menyesuaikan dengan jamnya Bapak Sueb. Kegiatan observasi dilakukan dengan sebaik-baiknya, namun tidak lepas dari tanggal observasi yang sudah saya rencanakan dan disepakati oleh atasan. Bersifat kondisional. Intinya nanti ada perubahan jam observasi ke kelas atau kita ke Bapak Sueb atau ke Pak Mujib itu ada kendala jamnya, ini sudah ada kategori kondisional. Oke, di sini sudah saya buat untuk modulnya ya Bu Neni, namun belum saya convert ke PDF. Di sini mintanya format PDF maksimal 10 MB. Kita cek dulu. Kita cek dulu untuk ini convert to PDF. Google convert Word to PDF. Kita tunggu sebentar. Pak raise hand Pak Naim. Kapan? Pak Nanang barusan kayaknya raise hand. Nggih, Oh, gitu. sampun. Anu Mboten wau ningali Pak Lukman kirang semangate. Benjing door prize sampean pendet. Sing semangat Pak Lukman. Diwasi tiang kata. Kan Benjing ruang makan menika. nggih. Benjing-benjing sarapan sareng-sareng. Bun. Pak Lukman, tapi selama kulo menampilkan layar, mboten terganggu kan? Terus menampilkan kan? Aman, Ya, bagus. ya. Tampilannya bagus. Nggih, soalnya pada diem wedi kulo ngomong dewe. Boten. Suwae. Sampeyan ngomong terus ngin sampai jam 12. Ngompo. Pun lanjut Pak ya. Kita bagikan lagi. Ya. Nggih, monggo dilanjut, Bun. Yuk kembali wis do kah? Izinkan Pak Muslik bergabung sih. Itu di tampilan kita milik sampean PMM-nya Pak Naim. Oh, sampun. Ada Oke. PMM-nya. Oke, Pak. Ya, ngeten nggih. Sampun, Pak. Sampun tampil Pak Lukman? Sudah Pak Naim, sudah tampil di Oke. PMM-nya. Tadi sampun kulo download ini nggih atau convert, sekarang download. Sekarang kita coba unggah modulnya Bu Neni. Ini kalau Pak Ibu Guru sudah menautkan sebelumnya jauh-jauh hari itu ke bukti karya, monggo ditautkan. Tapi kalau baru dokumennya, maka unggah dokumen. Oke, dikumpulkan. Saya mengerti. Bentar, saya cek ulang. Tanggal observasi, kalau bisa disesuaikan dengan jam KBM panjenengan. SMK kelas 10 sesuaikan dengan modul panjenengan.
Untuk catatan opsional ini kondisional. Pilih Pak Muslim bisa di-unmute, Pak. Mohon maaf Pak Muslim, saya mute secara paksa. Bon, ini jadi setelahnya bersifat kondisional, modulnya panjenengan unggah. Tapi khawatir keliru, kita cek kembali modulnya. Modul ajar IPAS. Di sini sudah ada namanya Bu Neni. Kelas 10. Perangkat IPAS-nya apa saja, menyesuaikan modul panjenengan. Komponen inti. Ada tujuan pembelajaran, ada elemen 1, elemen 2. Ini yang Bu Zulfa tanyakan tadi. Jadi kita diberikan kebebasan untuk memberikan elemen berapa. Sesuaikan dengan materi. Oh, tahun kemarin itu nggak sampai elemen 2, nyampainya 1. Ya wis, dijadikan elemen 1 saja yang dimasukkan ke modul. Tapi kalau yakin sampai elemen 3, monggo dimasukkan. Pokoknya jangan terburu-buru sehingga apa yang didapat siswa itu akan kurang maksimal. Jadi kita menyesuaikan kondisi kelas. Pemahaman bermakna ini materinya IPAS, persiapan pembelajaran, modul-modul itu banyak sudah referensi, tinggal jenengan ganti nama instansinya, tahunnya, itu saja. Nah, di sini ini belum saya ganti. Oh, berarti saya oke loh. Ini loh Pak Bu Guru ya. Ini saya tadi belum teliti ke sampai sini. Yang atasnya saja yang saya ganti. Untuk yang ini saja. Otomatis saya nggak bisa meneruskan. Saya batalkan. Saya batalkan. Lanjutkan. Saya batalkan untuk cek atau edit ini. Saya ganti dulu di tampilan sini. Ini jurnal, nggak masalah, atau referensi. Oke, di sini sudah aman, nggak ada keterangan nama yang tertaut. Oke, nggak ada. Oke, aman. Kita save. Kita masukkan ke halaman tadi atau convert lagi. Code PDF. Oh, maaf. Kita kembalikan dulu. Seleksi Word. Ini. Yang baru. Convert. Kok suwe?
Oh, ini loh kendalanya kan tak buka sih an. Oke, kembali lagi di perangkat modulnya Bu Neni tadi, sesuaikan. Kita open, kita kumpulkan. Oke, cek rincian. Tanggal 14, Bu Neni sudah melakukan observasi atau mengeprint modul tersebut dan diberikan kepada Pak Mujib. Oke, di sini sudah ada persentase. Nah ini 25%. Bapak Ibu guru, jadi panjenengan ini nanti lihatnya kinerja itu di sini. Nah, cek rinciannya. Kalau ingin mengecek ulang, tapi ini bisa berubah presentasinya kalau panjenengan sudah mengumpulkan pengembangan kompetensi, yaitu dokumen yang diminta untuk memenuhi pelaksana kinerja tersebut. Sini. Bu Neni sudah mengusulkan yaitu rencananya itu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pelajaran, yaitu diskusi dan tindak lanjut bersama rekan sejawat. Ini melakukan observasi. Jadi Bu Neni harus mengumpulkan, kalau nggak salah ini laporannya. Kita coba dicek. Nah, jadi Bu Neni ini kemarin sudah memilih laporan observasi. Jadi Bu Neni itu mencari guru-guru yang melakukan observasi dan merencanakan atau merancang laporannya menjadi laporan. Observasinya guru-guru tersebut itu ditampung. Semisal laporan 1 ini atas nama observasioner 1 Naimullah. Laporan 2 opsioner atau yang observasi itu Pak Lukman gitu. Sampai seterusnya. Untuk dokumen bagaimana format laporannya bisa dilihat habis ini, nanti saya lihatkan bagaimana cara membuat laporannya. Tapi Bu Guru juga bisa lihat di Google. Juga bisa. Setelah punya dokumen tersebut silakan diunggah. Diunggah. Kalau nggak punya, tunggu sampai Bu Neni ini mempunyai laporan tersebut. Oke. Kalau Ibu Neni kepingin merubah perencanaannya, oh saya pengen gampang-gampang aja Pak, coba dirubah. Kita rubah. Nah, dirubah. Menjadi apa? Semisal kita pilih yang lain. Boleh. Tapi ini saya nggak punya kewenangan untuk merubahnya karena ini perencanaannya Bu Neni yang sudah direncanakan di jauh-jauh hari.
Jadi mungkin besok saya coba usulkan ke Bunda ini karena ini lumayan berat, ada 4 kegiatan. Kalau kita pilih 3 kegiatan, kurang Bapak Ibu. Jadi otomatis panjenengan harus menambahkan lagi kinerja perencananya. Tapi kalau jenengan itu maunya cuma 1 rencana kinerja, berarti kegiatannya ditambah 4, otomatis memenuhi. Tapi kalau itu tadi, kalau pinginnya nambah lagi, otomatis dikurangi, akan berkurang, kurang 8 poin. Karena minimal itu adalah 32 poin. Saya nggak perlu merubahnya, cukup panjenengan tahu saja. Ini, terus di sini lagi. Ini loh akibatnya kenapa kok enggak 75% atau 50%, ini akibatnya. Panjenengan belum mengunggah permintaan BMM atau kesepakatan yang sudah disepakati Bapak Sueb. Tugas tambahan, monggo Bu Neni bisa melampirkan surat keputusan atau SK sebagai apa? Sebagai wali kelas. Minta ke Bu Nailul SK-nya diunggah. Gitu. Terus setelahnya itu ini awalnya Bapak Ibu guru merah semua. Karena ini saya yang mengupload ini KOSP dan sebagainya. Jadi otomatis ini punya SMK. Ini yang berkewajiban mengupload ini adalah SMK. Kita cek. Ini KOSP-nya SMK Data. Kemarin saya minta ke Bapak Di. Saya upload. Gitu. Jadi SMK aman dalam hal e-cek dokumen lainnya ini. Ini karena SMK yang harus mengupload. Kalau enggak diupload sampai 1 semester, otomatis punya panjenengan enggak akan sampai 100%. Jadi keterkaitannya antara sekolah dan guru ngoten mawon. Sementara ini Pak Mujib dan Kulo atau Pak Sueb untuk observasi waka. Tapi untuk guru-guru Pak Mujib cukup, Pak Mujib betul napa. Terus kita kembali lagi. Ya, kita kembali lagi karena sudah melakukan observasi tanggal 14, berarti sudah beres. Sudah beres. Sudah Bapak Ibu. Jadi dari penyampaian pembuatan modul dan merencanakan observasi, monggo panjenengan kalau ada yang tanyakan, monggo. Insya Allah sudah paham semua nggih. Bagaimana Bapak Ibu, apa ada yang ditanyakan untuk sesi materi yang ini? Mungkin bisa dilanjut materi yang selanjutnya mungkin Pak Naim, kalau Bapak Ibu nggak ada yang tanya. Oke. Untuk materi yang nomor 2 yaitu tentang Upskilling Mbak Naim untuk yang materi yang kedua. Upskilling, oke. Untuk yang materi kedua, panjenengan upskilling atau bagaimana sih responsif panjenengan sebagai guru digitalisasi. Ini apa ngoten maksudnya. Pun. Jadi kita masuk ke akunnya saya sendiri dulu. Habis ini tak bagikan layarnya. Oke. Jadi yang dimaksud adalah seperti ini ya Pak Ibu Guru. Maksudnya upskilling itu bagaimana sih
panjenengan sebagai guru di era sekarang harus digitalisasi sesuai dengan apa instruksi dari kepala sekolah. Panjenengan harus minimal panjenengan itu menghiasi atau merubah tampilan PMM panjenengan seperti ini. Masa akun Facebook mawon sing diganti profilnya, akun PMM harus diganti juga tampilannya seperti ini. Bagaimana untuk menampilkan ini? Monggo disimak. Edit profil. Ganti foto profil di sini. Di sini tempatnya mengganti. Semisal saya punya foto inilah apa-apa. Ini. Ini. Monggo. Atau kepingin ganti ini langsung. Monggo. Nah, edit profil ini loh yang maksud itu. Edit info. Nah, tolong informasi panjenengan, jenengan sebutkan di halaman pertama tentang. Monggo, bebas isinya. Kegiatan lain adalah bebas. Pencapaian, monggo pernah jadi desain, pernah jadi 50 besar duta itu jenengan sebutkan semenarik mungkin. Semboyan, beruntunglah orang-orang yang masih mempunyai kesempatan untuk lebih baik dalam sosial, monggo. Di sini tautkan link YouTube panjenengan. Kalau punya YouTube, kalau punya Facebook, tautkan akun Facebook panjenengan. Kalau punya TikTok, monggo ditautkan username-nya TikTok. Kalau punya IG, monggo username IG-nya ditautkan. Kalau Twitter, monggo ditautkan nama Twitter-nya. Seperti itu. Terus untuk yang lain juga di sini ada artikel. Nah, monggo panjenengan isi artikelnya. Panjenengan pasti punya karya-karya yang bagus di luar sana. Entah itu bentuk tulisan, narasi, monggo panjenengan masukkan ke artikel, ke bahan ajar. Mungkin panjenengan pernah membuat tutorial-tutorial, monggo dimasukkan ke sini. Ini keterkaitannya dengan YouTube. Jadi panjenengan nggak usah ngupload. Cukup linknya saja yang diupload. Caranya bagaimana? Kita masuk ke beranda. Bukti karya. Kita klik. Karya saya. Kalau kepingin lihat karya orang lain, monggo. Semisal kita ketik Naimullah. Urutkan atau filter. DPIB. Sebentar, saya lupa judulnya. Pengenalan arsitek mungkin. Pengenalan arsitek. Oke, ini. Jadi orang lain itu bisa melihat apa karya kita, Pak Ibu. Ini buktinya. Saya klik di link awal, muncul judulnya. Sekarang saya berbagi untuk memberikan atau menampilkan bukti karya. Karya saya. Di sini ada kategori. Karya panjenengan berupa artikel, berupa bahan ajar, media pembelajaran. Di sini dokumen teknis seperti SK dan lain sebagainya. Di sini kepemimpinan sekolah ini cuma kepala sekolah ini. Praktek pembelajaran. Ketika praktek, media pembelajarannya semisal pemakaian kuisis, pocwall, dan lain sebagainya. Praktek baik di sini buat karya-karya panjenengan yang mengikuti lomba. Coba di sini. Kayak kemarin Wakuncar. Nah, ini sudah ada di sini. Ini inovasi dan sebagainya. Nah, modul ajar. Di sini panjenengan bisa menautkan atau memasukkan modul panjenengan yang tadi berupa karya panjenengan yang dimasukkan ke modul ajar.
Karya lainnya ini bebas, karya apa saja. Di sini saya tautkan YouTube itu yang mini garden, profil arsitek, keinginan besar menjadi master trainer MCE, sisa kemarin di YouTube, silakan ditautkan. Biar apa? Karya kita itu banyak di PMM. Bagaimana cara menambahkan? Kita tambahkan. Semisal, ini saya tambahkan di modul. Saya pakai modulnya Bu Neni. Modul. Oke. Modul Bu Neni. Saya masukkan. Unggah. Nah, di sini judulnya modul IPAS. Kelas 10 SMK Darut Takwa. Deskripsi. Kita ambil deskripsinya. Menyesuaikan dengan kelas. Bisa tambahkan. Tujuannya apa? Kita bisa lihat di modul tersebut, tujuan modul tersebut apa. Semisal di sini saya pakai modulnya Bu Neni tadi yang bertujuan apa? Bentar, saya lihatkan. Tujuan atau target peserta. Tujuan Ki. Setiap elemen memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan ini yang saya masukkan. Copy. Lanjut ke yang tadi. Oke. Lanjut. Jenjangnya SMK. Kelasnya kelas 10. Modulnya ilmu IPAS. Asesmen. Kita cek lagi. Asesmennya pakai yang mana? Ini. Asesmen pertama. Semisal pakai ini. Oke. Modenya itu campuran boleh. Pakai luring atau daring terserah. Tatap muka terserah. Tatap muka saja. Metodenya pembelajaran kita oke. Terbitkan. Bisa bagikan ke rekan sejawat atau enggak usah. Oke. Akan muncul di bukti karya berbentuk modul, akan bertambah modul saya, yaitu modulnya Bu Neni. Ngoten nggih Bapak Ibu Guru. Terus untuk juga menampilkan beberapa item secara digitalisasi Bapak Ibu Guru di PMM-nya. Kita coba lagi. Oke. Di sini ada yang namanya tuh kelas, ada asesmen murid, ada ATP. Panjenengan kalau bingung, ATP aku apa sih? Coba diklik ini. Nanti disesuaikan dengan kelas. Kok error ini? Ada pembenahan berarti. Kita ke kelas saja. Oke. Kelasnya panjenengan isi Bapak Ibu Guru sesuai dengan nama-nama siswa panjenengan. Semisal di sini untuk kelas 10 DPIP. Daftar murid. Ada Somi, ada Zulfikar. Ampun. Dan ini siswa seharusnya Bapak Ibu punya akun belajar. Cuma saya mohon maaf ya kalau ada kekeliruan nih. Ini ngurusinya tetap ke Dapodik, meminta akun belajarnya siswa. Ngoten. Kemarin kelas 2 DPIB atas nama Nasrul dan Nadia itu sudah ketemu akun belajarnya. Jadi, Bapak Ibu Guru kalau memberikan asesmen kepada murid itu gampang. Gini caranya, tambahkan asesmen. Kita coba fase E, kelas 10 atau kelas 11 lah. Terapkan. Numerisasi. Kita pengen mengetahui asesmennya siswa itu dalam mengerjakan matematika misal. Terapkan.
ke kelas IKM-nya. Ini yang kemarin saya bagikan ke siswa saya, Julfikar, Ainul Saada, Ahmad Jamak Sari, kelas 2. Ini gak ada yang mengerjakan. Karena apa? Mereka belum mempunyai atau nggak ketemu yang namanya akun belajarnya. Jadi saya itu kesulitan menautkan. Jadi siswa itu juga punya akun belajar, Bapak Ibu Guru. Jadi panjenengan mendata siswanya, menulis nama-nama siswanya itu dimasukkan ke daftar kelas. Semisal saya menambahkan murid. Semisal NISN-nya pakai siapa ya? Nggak bisa NISN. Berapa? Nanti ketemu langsung namanya siapa gitu. Tertaut otomatis. Jadi untuk kelas itu bisa diisi manual. Ini belum ada belum ada perbaikan. Seharusnya ini nggak bisa manual, tapi secara langsung dari Excel. Ini belum ada kemajuan. Otomatis saya masukkan secara manual satu persatu siswanya. Terus apa lagi ya? Ya mungkin, ini info terkini. Jadi Bapak Ibu Guru melihat info terkini apa perkembangan di PMM ini, melihat di info terkini ini. Tapi rata-rata ini lemot atau loading masuknya ke PMM-nya. Kita lebih cepat dari IG. IG panjenengan itu ikuti yang Kemdikbud atau lain sebagainya yang berhubungan dengan PMM. Biasanya IG dulu yang dipost, baru yang pengisian instrumen. Contohnya ini. Saya itu sudah mengirimkan linknya pengisian instrumen belajar. Ini sudah sejak beberapa hari yang kemarin. Tapi kenapa dari PMM baru tanggal 7 mengeluarkan? Ini ada keterlambatan informasi dari PMM. Namanya terkini, tapi geraknya lambat. Lebih cepat IG. Terus apa lagi ya? Pelatihan mandiri itu mungkin beberapa tahap-tahap yang lumayan banyak, sehingga ini mungkin ada materi pengulasan tersendiri, nggak bisa malam ini karena banyak sekali, sampai aksi nyata, sampai hasil validasi muncul yang namanya itu sertifikat ini. Pelatihan mandiri sudah, apalagi ya? LMS sudah, ini pemberitahuan PBG dan sebagainya. Kalau toh nanti memang benar-benar PBG, informasi PBG semuanya ditautkan ke sini, ini tempatnya LMS. Komunitas, ini untuk mencari webinar-webinar baru, monggo. Ini sedang berlangsung Bapak Ibu Guru. Jadi webinar kita ini sudah ternotif sama PMM, sedang berlangsung sampai jam 22, kurang setengah jam lagi kita akan selesai. Sudah. Pun ngoten mawon Bapak Ibu Guru, Pak Lukman, untuk materi yang selanjutnya mohon sesi tanya jawab karena waktunya sudah kurang 30 menit. Oke, monggo kepada Bapak Ibu Dewan Guru, mungkin ada yang ditanyakan kepada Pak Naim, baik di materi yang pertama maupun yang kedua, monggo. Mohon maaf Bapak Ibu Guru, mungkin lebih enak itu sekarang karena kalau setiap harinya itu kalau saya itu mau membantu satu persatu guru itu menyesuaikan dengan jamnya. Kalau sekarang kan mungkin ada rangsangan dari panjenengan ke saya pribadi, ada kendala apa? Mungkin
dari saya sendiri ada yang kurang memahami, jadi saya itu menyiapkan untuk ketemu panjenengan. Masa nanti ketemu minta bantuan, saya masih bingung, kan lucu. Jadi saya juga ada bahan. Semisal saya itu pengen ini, bantu ini. Oke, malamnya itu panjenengan notif di WA, Pak, ini apa? Jadi saya itu langsung menyiapkan materinya untuk besoknya gitu. Mungkin dari Bu Azza, monggo silakan. Terima kasih Pak waktunya. Mungkin bisa dicoba ya Pak ya, untuk jenengan tadi ketika memasukkan nama siswa itu kan manual. Mungkin bisa dicoba saya ngeling jenengan ke, jadi misal saya ngajar di kelas DPIB, saya enggak memasukkan ulang. Mungkin bisa dicoba itu Pak ya. Jadi salah satu aja yang repot, enggak semuanya repot. Mbak Punten, saya sendiri itu memasukkan nama-nama tersebut itu satu persatu. Dan saya mulai awal itu mencari di YouTube, di apapun, itu fiturnya pasti manual Bu Azza. Dan setiap PMM itu berbeda-beda, setiap akun mempunyai pembedaan sendiri. Jadi saya panjenengan itu harus kalau pingin menyantumkan nama siswa panjenengan di situ harus punya niatan tersendiri untuk menulis, mengetik satu persatu. Karena saya juga begitu, Bu Azza. Ya, barangkali Pak, mungkin ya otak-atik ya kan biar aduh sekali aja sama tok sing repot lho Pak. Gitu aja Pak. Mungkin lain waktu dicoba-coba lah di otak-atik Pak ya. Itu tapi insya Allah Bu Azza, ini kayaknya nggak mungkin dari beberapa aplikasi mungkin nggak ada yang bisa sampai manual lagi. Insya Allah ada perombakan nanti. Ditunggu saja. Sama panjenengan mungkin kalau ada kesempatan lihat tutorial di YouTube bagaimana menampilkan nama-nama siswa dan NISN-nya ke PMM, monggo. Insya Allah dereng wonten. Kalau wonten nggih alhamdulillah betul loh. Bu Azza ngoten mawon, itu saja yang ditanyakan. Iya. Oke, makasih Pak Naim. Nggih, monggo Bu Azza. Monggo yang lintune. Ada waktu. Monggo Bapak Ibu yang mau tanya. 21 menit. Pak Yakub mungkin, Pak Tolib. Kayaknya Pak Nanang ini tadi WA saya. Oh ngono, lewat Japri. Inggih. Sare. Mungkin saya tambahkan sedikit. Mungkin Bapak Mujib bisa mengagendakan bagaimana rencana ke depannya. Saya dengar kemarin mengusulkan setiap jurusan mengadakan kumpulan. Seperti tadi Bapak Majid sudah mau mengerjakan PMM-nya ke kantor karena beliau khawatirnya kurang maksimal kalau bareng-bareng gitu. Monggo Pak Mujib, mungkin rencana kedepannya itu seperti apa untuk teknis panjenengan? Terima kasih Pak Naim. Harapan kami ke depan itu teman-teman yang sudah berpengalaman mengisi pengelolaan kinerja bisa membantu teman sejawatnya yang belum melakukan pengelolaan kinerja. Insya Allah ke depan itu nanti kita buat tim observasi kelas, ya melibatkan guru-guru yang sudah berpengalaman mengotak-atik PMM termasuk pengelolaan kinerja itu, supaya merata semua guru melakukan pengelolaan kinerja di PMM termasuk aplikasi yang sudah ada. Kita sebenarnya sangat terbantu sekali karena di PMM sendiri di samping melakukan pengelolaan kerja kita juga bisa meningkatkan kompetensi kita melalui pelatihan mandiri ya. Di situ sudah disediakan beribu-ribu materi. Ya, tinggal kesempatan kita untuk
melakukan itu ya di manage sendiri-sendiri. Tapi harapan kami yaitu tadi, jadi teman-teman yang sudah melakukan pengelolaan kinerja bisa mendampingi teman-teman yang belum melakukan pengelolaan kinerja. Dan yang terpenting sekali nanti Pak Naim bisa menyampaikan kepada teman-teman guru apa yang harus dipersiapkan untuk semester depan. Semester depan ini termasuk semester ganjil apa semester genap ya? Kalau nggak salah genap, Pak. Bukannya sekarang genap. Semester di ajaran tahun baru itu masuk genap apa ganjil? Ganjil enggak? Ganjil, ganjil. Ganjil ya. Jadi sekarang itu semester genap, jadi semester depan mulai Juli sampai Desember adalah semester ganjil. Jadi nanti Pak Naim bisa menyampaikan kepada guru-guru supaya pas waktu Juli itu sudah siap semua mengisi pengelolaan kinerja. Yang tadi sudah disebutkan Pak Naim, yang paling penting adalah disiapkan dokumen modul atau RPP ya itu ya. Supaya nanti di semester depan itu lancar. Cuman kendalanya itu. Nah, kemarin saya kan sempat diskusi sama Pak Anang selaku Kajur TKR, di mana guru-guru produktifnya belum ada yang melakukan pengelolaan kinerja. Jadi mereka menjelaskan, yes, kelemahannya adalah masalah gaptek. Sebenarnya kalau kita mau mengikuti apa yang disampaikan Pak Naim tadi, insya Allah nggak terlalu sulit untuk mengisi PMM itu. Cuman mereka itu butuh apa itu pendampingan untuk mengisi itu. Dan kemarin sempat Pak Anang mau mengagendakan untuk jurusan produktif guru-gurunya ngumpul jadi satu, kemudian ngerjakan bersama dengan adanya pendamping. Supaya cepat. Mungkin itu saja Pak Naim dari saya. Terima kasih. Oke, jadi untuk menyikapi usulan dari Pak Mujib, saya lebih sepakat ke usulan tadi, memang sepakat kurang lebihnya. Cuma ini ada beberapa fitur Bapak Mujib. Dalam PM ini ada beberapa fitur yang kurang lebih itu ada 11 fitur. Dan itu pengerjaannya nggak sama. Yang kita kutip mulai boomingnya PMM kan mulainya pengelolaan kinerja atau yang disebut dengan PN. Jadi ada beberapa fitur di PMM itu yang memang dibedakan untuk kumpulannya, untuk pengerjaannya. Jadi untuk yang urgent dulu, monggo ke PN dulu atau ke pengelolaan kinerja dulu. Namun sebelum itu, gitu tadi, terus Pak Mujib harus menyediakan modul ajar. Maksudnya modul ajar itu yang disampaikan di awal tadi, yang mau dibuat atau RPP panjenengan yang mau dibuat untuk bahan masuk kelas atau pembelajaran. Minimal itu dulu. Terus untuk tanggal-tanggalnya Pak bagaimana? Untuk tanggal-tanggalnya panjenengan kosongi dulu. Yang penting panjenengan paham apa itu elemen. 2, asesmen murid. Yang ketiga, apa itu JP atau berapa pertemuan. Terus yang ketiga, ada tujuan pembelajaran. Itu sangat Bapak Guru nggih. Memang butuh talaah lagi untuk menentukan TP itu ini. Elemennya itu ini. Jadi itu memang benar-benar banyak panjenengan itu sinau atau talaah. Setelahnya itu panjenengan bisa membuat modul ajar. Modul ajarnya ada prinsip-prinsipnya, enggak comot. Selama ini kan comot-comot dari Google, tapi harapan kami SMK Takwa terutama Pak Mujib selaku Waka juga harapannya itu guru memang merencanakan modul yang mau dipakai, bukan cuma kiasan atau backgroundnya saja, tapi memang
modul yang mau dipakai, ngoten. Dan itu tadi Pak Mujib merencanakan setiap jurusan ada kumpulan, monggo. Tapi ada yang namanya itu alat fasilitas. Saya itu malah kepikiran gini, Bapak Ibu guru, monggo sekarang minggu pertama dari bulan Juni semisal kita agendakan. Bulan Juni ada 6 pertemuan, 6 jurusan. Jadi 6 jurusan ini enggak jurusan mawon sing diprioritaskan, tapi Bapak Ibu guru harus napa niku dikasih kesempatan. Jadi dari beberapa pertemuan tersebut adalah anggota atau kombel yang menaungi guru-guru. Ngoten. Lebih tepatnya gini, setiap kombel itu menaungi beberapa guru. Semisal kombel bahasa Inggris. Untuk ketuanya dari SMK Doktakwa, semisal Bapak Mujib adalah selaku kombel, ketua kombel. Otomatis Bapak Mujib harus mengajak dari guru MA, dari guru SMA, dari guru yang lainnya. Kalau bisa di Darut Taqwa dulu yang dimaksimalkan, guru-guru yang di lingkungan dulu. Biar apa? Tercapainya kapasitas di sertifikat itu dikeluarkan atau bisa dianggap yaitu minimal 30 anggota. Jadi setiap guru itu mempunyai kombel. Terus setiap produktif itu mempunyai kombel. Jadi semisal kombel DPIB, bunyinya gitu. Jadi saya itu menaungi Pak Kholili, Pak Faiz, juga beberapa rekan-rekan sejawat di lembaga yang lain. Jadi lebih tepatnya itu ke kombel, komunitas belajar antar guru sejawat. Kalau ibu guru mapel yang lain itu nggak kurang kalau mengandalkan SMK saja, otomatis mencari anggota dari luar. Terserah panjenengan mau ngirimnya ke siapa, ke rekan panjenengan, insya Allah ada tim lah MGMP-nya panjenengan, masukkan saja. Ngoten. Terus untuk penjadwalannya segera mungkin Bapak Mujib diagendakan untuk penjadwalnya. Kita tahu sendiri SMK Darut Taqwa itu mau ribet, pokoknya langsung kapan gitu insya Allah ada yang sanggup. Kalau rencana-rencana tok kayaknya kurang, kapan-kapan tok. Tapi kalau sudah jenengan pastikan ada jadwalnya, minimal dari jadwal tersebut itu ada refleksi dari rekan-rekan guru. Ngoten. Misal saya menjadwalkan hari pertama bulan pertama ini ke TKR. Monggo tiang-tiang TKR itu dikumpulkan, kita kasih pemahaman, dikumpulkan ke labnya yang mempunyai kapasitas yang internetnya ada. Jadi kita mengerjakan modul. Jadi satu hari membuat modul satu jurusan. Ngoten. Ya Pak Naim, ini bahasa resign mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih Pak Lukman atas waktunya yang diberikan. Pak Naim, masukan mawon nggih. Misalnya kan jenengan punya strategi seperti itu. Kalau menurut saya strateginya gini aja. Kalau jenengan strateginya setiap minggu satu jurusan. Jadi kan jenengan butuh 6 minggu. Ngaten nggih? Kalau menurut saya itu mending kita hanya butuh 2 minggu, Pak. Jadi minggu pertama jenengan mengambil per jurusan. Misal jurusannya kan ada 6 dan normatif dan adaptif. Mungkin gitu. Jurusan 6 jadi kan minggu pertama jenengan memberi pengarahan 6 jurusan, perwakilan 6 jurusan dan normatif dan adaptif. Jadi kan 6, 7, 8. Selanjutnya untuk minggu kedua, setiap perwakilan dari jurusan itu mengajarkan ke masing-masing itu. Jadi kan butuh 2 minggu kita lebih cepat. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Bahasa untuk teknisnya mungkin monggo usulan monggo, tapi kita serahkan sedanten ke paling pojok itu Pak Mujib. Ngoten. Jadi ini banyaklah Mujib, kita insya Allah siap dari beberapa teknis jenengan beberapa hari ini insya Allah mengamati lah
kayaknya mengamati beberapa guru, karakteristik guru, latar belakang guru, monggo jenengan agendakan, nanti kan ada evaluasi. Gak mungkin satu kegiatan langsung apik lah ngoten apa nggih. Jadi kita evaluasi. Ya Pak Naim, makasih. Itu kemarin saya diskusi sama Pak Sueb karena waktu kita tinggal 1 bulan untuk semester ini, jadi harapan Pak Sueb, Bapak Ibu Dewan Guru SMK Darut Taqwa itu banyak yang melakukan observasi kelas, baik itu secara manual atau secara instan. Yang penting untuk semester ini banyak yang melakukan pengelolaan kinerja. Kemudian untuk semester depan baru kita tata yang lebih baik daripada sekarang. Soalnya seharusnya kan pengelolaan kinerja itu sudah dilakukan di bulan Januari kemarin, mulai Januari, Februari, Maret. Kemudian ada beberapa yang mengerjakan, ada banyak yang tidak mengerjakan. Dari data yang saya lihat di profil sekolah, 11 sudah melakukan pengelolaan kinerja, kemudian 63 guru belum melakukan pengelolaan kinerja sama sekali. Jadi target kita di bulan Juni ini, Mei Juni ini, ya menyelesaikan gimana teman-teman yang belum melakukan pengelolaan kinerja itu dipercepat. Mungkin untuk semester depan kita tata lagi yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Nggih, Pak Mujib ngoten. Mungkin gimana Bapak Ibu, karena kita mempunyai waktu 6 menit lagi untuk menyelesaikan kegiatan BIMTEK kita pada malam hari ini, sebelum sesuai di kompel kita bahwa kegiatan BIMTEK pada malam hari ini ditutup pukul 10 tepat, atau ada yang didiskusikan atau sudah? Sebenarnya gini Pak Lukman, yang di Zoom itu kan kita pakai yang yang nggak aktif, kita pakai yang Google Meet, jadi kita bebas. Cuma memang Ya. ada batasan lah biar nggak malam-malam gitu loh Pak. Kasihan Bu Zulfa ini kumpul Kak nyenden bantal Pak Naim. Enggak. Enggak, gak nyenden sama nih koyo ruang. Enggak lah, aja ngono lah. Masalah iki Pak Mufid ya koyo podo. Pak Mufid ana jero Kan kamar. biar aku loh Bu Azza. Pak Yakob mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Yakob. Fotonya dan bantal. Aduh, aku kalah. Mungkin gimana Bapak Ibu? Ada yang didiskusikan atau kita sudahi dengan harapan nanti series kedua kita bisa luring supaya kita juga melihat semangat Bapak Ibu mengikuti webinar yang akan datang. Kita monggo bisa mengajukan secara luring, kita nanti bisa kegiatan atau seperti apa nantinya. Terima kasih Pak Lukman, terima kasih Pak Naim. Mungkin kita akhiri pertemuan kita hari ini, dan kedepannya kami berharap sering melakukan kegiatan seperti ini terkait masalah penguatan pembelajaran di SMK Darut Taqwa. Intinya dulu Pak Lukman, secara garis besar. Pak Naim ya. Ya, tambahan Pak Naim. Monggo Bapak Sueb. Ini memang perlu RTL ya, perlu tindak lanjut di semester berikutnya. Insya Allah di semester berikutnya ini tercover dalam program SMKPK terkait dengan BMM. Jadi tidak jadi kita nanti semi mewajibkan kepada seluruh guru di SMK Darut Taqwa untuk masuk dan memiliki akun di BMM. Ya nanti
yang mengkomandoi, karena yang bertanggung jawab ini jadi dari tim penguatan pembelajaran, termasuk di dalamnya ada Pak Mujib, nanti juga dari tim PMM Pak Naim ini juga berpartisipasi aktif di kegiatan di semester 2. Insya Allah ini tidak daring ya, nanti insya Allah pelaksananya luring. Terus kemudian juga sebagai penguatan juga tadi siang pada waktu rapat, kami mengusulkan ke yayasan untuk adanya pelatihan bagi Bapak Ibu Dewan Guru khususnya di pengelolaan kelas. Kemarin tadi siang itu disepakati bahwa sebelum tahun ajaran baru nanti difasilitasi oleh yayasan terkait dengan pengelolaan kelas, yang mungkin ini juga ada kaitannya dengan PMM juga gitu ya. Jadi insya Allah nanti ada per gelombang yang kemudian dikelompokkan dalam guru-guru sesuai dengan mapelnya masing-masing. Insya Allah sekaligus nanti juga dibarengkan dengan kegiatan pembinaan sebelum tahun ajaran baru, karena di beberapa lembaga termasuk di SMK Darut Taqwa ini kan ada guru-guru baru juga, terus kemudian guru-guru yang memang butuh sekali informasi terkait dengan pengelolaan pembelajaran, termasuk PMM ini yang muda-muda ini kayaknya juga masih belum begitu aktif ya. Ini nanti mohon Pak Naim dan juga Pak Mujib, guru-guru yang mungkin selama ini masih apatis terkait dengan PMM ini bisa dimotivasi agar aktif juga di platform PMM ini. Mungkin itu Pak, tambahan Pak Naim sama Pak Lukman. Oke, terima kasih Bapak untuk tambahannya. Dengan tambahan dari Bapak Sueb selaku Kepala Sekolah barusan merupakan angin segar bagi Bapak Ibu, baik yang sudah berkecimpung di PMM maupun dengan teman-teman yang belum bergabung di PMM karena kesibukan masing-masing. Dari materi yang disampaikan oleh Bapak Naim di malam hari ini, begitu sangat banyak ilmu yang kita dapatkan, terutama bagi pemahaman pengelolaan kinerja dan upskilling. Dan kemudian di lain waktu nanti juga ini Bapak Mujib selaku Waka Penjamin Mutu juga banyak juga angin segar yang disampaikan oleh beliau, dengan harapan nanti PMM SMK Darut Taqwa yang akan dikomandoi oleh Bapak Mujib nanti bisa mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan yang kami inginkan di SMK Darut Taqwa. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami, dan kami ucapkan terima kasih Bapak Naimullah sudah memberikan ilmu pada kami, sudah berbagi ilmu pada kami. Merupakan webinar seri 2. Bapak Ibu dimohon tidak bosan-bosan untuk selalu mengasah ilmu, berbagi ilmu dengan kami, yang insya Allah kita akan selalu sehat demi SMK Darut Taqwa. Mungkin kurang lebihnya kita foto bersama atau gimana Pak Naim seperti biasa? Kita screenshot dulu, oke? Sebelum kegiatan di malam hari ini ditutup, Bapak Ibu mohon kepada seluruh Bapak Ibu peserta webinar malam hari ini untuk on kamera. Ini lumayan banyak loh Bapak Ibu, 16 orang ini, alhamdulillah. 16, 17, 18, 19, 20. Banyak Pak Naim. Tadi sampai yang screenshot Pak Naim dulu loh. Pak Nanang, ayo. Bu Endang, Pak Khairul, Pak Mufid, Pak Abdul Majid, belum? Satu. Monggo Bapak Ibu segera on cam. Sudah Bapak Ibu siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mohon maaf nggih, ngapunten.
Biar salah Pak Teh. Oke, Monggo. dengan Assalamualaikum. mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kegiatan webinar pada malam hari ini Alhamdulillahirobbilalamin. kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf kami selaku moderator bila ada kekurangan dalam penyampaian dari Bapak narasumber, mohon maaf karena kami juga belajar bersama. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Alhamdulillah.